サベさん。なにあるわの。私アルコールは苦手でございますの。大体てめえはよ。でもだってどうなってんだこおい、誰だてめえら。嘘。お、戻ったのか。れ。リサーナ。ジェットとドロイのエルフ兄ちゃんをいじめないの。嘘。リサーナ。見つけた。Oke guys, setelah di video sebelumnya kita udah lihat keseruan pembukaan season 3 Fairy Tail dengan pesta Hanami dan perlombaan ala-ala Fairy Tail serta kepulangan Gildat si penyihir terkuat Fairy Tail saat ini. Nah, di part kali ini ada apa lagi ya yang terjadi? Misteri apa yang bakal terungkap dan musuh macam apa lagi yang bakal dihadapi oleh Natsu? Pastinya kalian udah gak sabar dong untuk melihat pertualangan Natsu dan kawan-kawan selanjutnya. Tapi sebelum kalian nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi, cus kita menuju ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 20. Terobos aja lah kuy. Alur cerita kali ini dibuka dengan Gajel yang berkeliling kota untuk mencari kucing sebagai partnernya. Ternyata Gajel masih iri karena hanya dia Dragon Slayer di Fairy Tail yang tidak punya kucing. Meski sudah berkeliling ke sana kemari, Gajel tidak juga menemukan kucing bersayap dan dapat berbicara seperti dia jadikan partner. Di dalam guild Fairy Tail, suasana tentu saja ramai seperti biasanya. Terlihat karena minum-minum, Levi membaca tulisan kuno, dan juga Lucia mengobrol dengan Wendy perihal naga yang menghilang. Di sana, Happy menghampiri Carla untuk memberikannya hadiah ikan. Tapi Carla menanggapinya dengan dingin, bahkan mengomelinya. Happy yang tidak menyerah menyusul Carla yang pergi begitu saja karena merasa terganggu. Happy pun bertanya apa salahnya kepada Carla, namun jawaban Carla setelahnya mengejutkan Happy. Carla mengatakan bahwa dia akan melindungi Wendy dan Happy tidak akan bisa melindungi Natsu jika Happy bahkan tidak tahu identitas aslinya sendiri. Tentu saja kucing jantan berwarna biru itu jadi kebingungan setelahnya. Di saat yang bersamaan Wendy tengah berjalan menyusuri kota untuk menyusul Carla meskipun hari mendadak turun hujan deras. Di saat Wendy menasihati Carla karena sikapnya yang terlalu jutek, Wendy bertemu dengan Miss Togan yang menghampirinya dan terkejut ketika Miss Togan membuka penutup wajahnya. どういうこと？あんた確か捕まってジェラール。私とは別の人物だ。 Miss Togan segera menjelaskan bahwa dirinya berbeda dengan Jelal yang mereka kenal di dunia ini. Dan faktanya adalah Miss Togan lah yang bertemu dengan Wendy 7 tahun silam, bukan Jelal. Wendy seketika menangis dan menyatakan kerinduannya kepada Miss Togan. Tak berapa lama kemudian Miss Togan tiba-tiba terlihat kelelahan sambil memperingatkan Wendy akan kehadiran sesuatu bernama Anima yang gagal dihentikan oleh Miss Togan karena kekuatan Anima sudah terlampau kuat. Dan sebentar lagi Magnolia akan lenyap diserap oleh Anima. Sementara itu terlihat para anggota Fairy Tail lainnya masih berada di dalam guild untuk bersantai sekaligus menunggu hujan reda. Tapi Mirigen dan Elfman kemudian pergi keluar tengah hujan deras itu untuk pergi ke katedral. Rupanya hari peringatan kematian Lisana sudah dekat. Karena itu mereka menyiapkan acara peringatan itu di katedral. Di sini Lucia akhirnya tahu bahwa Lisana sudah meninggal karena sebelumnya Natsu dan yang lainnya bahkan tidak pernah bercerita soal Lisana. Kembali keluar, Miss Togan yang sudah kehilangan banyak kekuatan sihir berusaha untuk menyelamatkan Wendy karena kekuatannya tidak akan cukup untuk melindungi seluruh kota Magnolia. Tapi Wendy tak mau mengikutinya dan langsung berlari menuju guild untuk memperingatkan teman-temannya. Naasnya, di saat akan sampai Wendy menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika guild Fairy Tail dan seisi kota Magnolia diserap oleh Anima. Wendy yang menangis melihat keadaan di hadapannya seketika lega saat melihat Natsu muncul dari tumpukan tanah dalam keadaan sehat walafiat. Dia pun kebingungan melihat kota Magnolia yang lenyap tanpa sisa. Tak lama kemudian terlihatlah Carla serta Happy yang rupanya juga selamat dari kejadian barusan. Carla mengatakan bahwa kekuatan Dragon Slayer milik Natsu dan Wendy yang menyelamatkan mereka. Carla melanjutkan penjelasannya bahwa Anima adalah gerbang menuju dunia dimensi lain yang bernama Edolas. Dan ternyata Edolas adalah dunia tempat Carla serta Happy berasal.
Penjelasan Carla masih berlanjut setelahnya. Dia mengatakan Edolas adalah dunia di mana kekuatan sihir sangat terbatas, tidak seperti dunia yang Natsu dan kawan-kawannya tinggali saat ini. Karena keterbatasan itu, Raja Edolas memutuskan untuk menyimpan kekuatan sihir Edolas dan menciptakan anima yang dapat menyerap kekuatan sihir dari dunia lain sejak 6 tahun yang lalu. Fairy Tail dan kota Magnolia menjadi sasaran Raja Edolas karena di Fairy Tail banyak sekali penyihir-penyihir kuat. Mistogan ternyata juga berasal dari Edolas dan turun ke dunia Natsu dan kawan-kawan yang dinamai Earthland agar dirinya dapat menutup anima. Tapi rupanya Mistogan gagal karena kekuatan anima sudah melampaui batas. Karena serta Happy adalah makhluk yang dikirim Raja Edolas ke Earthland untuk sebuah misi tertentu. Carla mengatakan bahwa ingatan tentang Edolas sudah pasti ditanam dalam ingatan mereka dari mereka masih di dalam telur. Tapi anehnya Happy malah tidak ingat, bahkan tidak tahu apapun. Natsu yang sepertinya tidak menangkap penjelasan rumit dari Carla langsung saja memutuskan untuk pergi ke Edolas melewati anima. Dan pada akhirnya mereka berempat pun lekas pergi ke Edolas dengan syarat mereka tidak boleh ketahuan oleh pihak kerajaan Edolas nantinya. Carla juga mengingatkan agar Natsu dan Wendy tidak segan untuk membunuh Happy dan Carla jika para kucing itu nantinya mendadak berkhianat. そんなことしないよ。てか腹うるさい。私たちの翼エーラで突き抜けるの。今よ。Mendadak sihir sayap Happy dan Carla yang ternyata bernama Aira menghilang begitu saja dan mereka terjatuh ke bawah. Ternyata itu bukti keterbatasan sihir di Edolas. Kini mereka berempat sama sekali tidak dapat menggunakan kemampuan sihirnya. Setelah mengambil dedaunan dan menjadikannya baju penyamaran, di tengah perjalanan mereka menemukan penduduk Edolas yang sedang memancing. Tapi karena penampilan Natsu yang aneh, orang itu seketika saja kabur. Setelahnya Natsu yang hendak menangkap ikan di sungai lupa kalau dirinya sekarang tidak bisa memakai sihir. Alhasil bukannya berburu ikan, malah mereka berempat yang diburu ikan. Mereka berempat bertemu lagi dengan penduduk Edolas lain yang lagi-lagi terlihat takut melihat mereka. Apalagi ketika mereka melihat Happy dan Carla yang dipanggil sebagai Exit. Penduduk itu lagi-lagi kabur. Setelah terkena jebakan lainnya yaitu jamur yang dapat membesar dan melempar-lempar mereka, Natsu dan yang lainnya terjatuh ke dalam sebuah rumah berbentuk labu raksasa yang tepat di seberangnya ada sebuah tempat berlogo Fairy Tail. Setelah memakai pakaian di rumah itu, mereka berempat masuk ke dalam guild itu. Mengira teman-temannya selamat, Natsu dan yang lainnya justru jadi terkejut saat melihat penampilan teman-temannya yang sangat bertolak belakang. 俺も一緒に生きてえな。あいつはジュビア、これから仕事に行くから。サペさん。なにあるある。私アルコールは苦手でございますの。大体てめえはよ。でもだってどうなってんだこおい、誰だてめえら。 Natsu, Wendy, Happy, dan Carla yang dihampiri Lucy yang berpakaian seperti preman garang tentunya terkaget-kaget. Mendadak Lucy memeluk Natsu dan mengatakan kecemasannya karena Natsu sudah tidak terlihat di guild selama beberapa hari. Lucy justru menyiksa Natsu sambil tertawa iseng. Keanehan tidak berhenti di situ. Mirijan di sana tampak masih sama seperti Mirijan yang mereka kenal. Dan orang-orang di guild itu juga terkejut ketika melihat kehadiran Happy dan Carla yang dipanggil sebagai Exit. Kok kayaknya Exit ini makhluk yang berbahaya gitu ya, yang ditakuti gitu di Edolas. Tapi setelah Mirijan dan Elfman berpendapat bahwa Happy dan Carla hanya mirip seperti Exit, seluruh anggota Fairy Tail Edolas di sana menjadi lega. Setelahnya Natsu diinterogasi kembali oleh Lucy Edolas dan disiksa lagi. Tak lama kemudian muncullah sosok Levi yang berkutat menjadi teknisi di sana dan bertingkah seperti preman juga, serta selalu bertengkar dengan Lucy. Tidak seperti Lucy dan Levi di Earthland yang akrab-akrab saja. Setelah kehebohan itu, hal mengejutkan lainnya datang. Natsu dan Happy seketika saja terpaku karena terlalu kaget saat melihat sosok Lisana yang baru saja tiba berdiri di hadapan mereka. ミラネ、エルフ兄ちゃん。嘘。お、戻ったのか。リサーナ。ジェットとドロイもエルフ兄ちゃんをいじめないの。嘘。リサーナ。見つけた。
Natsu dan Happy yang menangis bahagia seketika hendak memeluk Lisana tapi ditendang duluan oleh Lucy. Dan setelah kehadiran Lisana dan juga sosok Wendy lain yang jauh lebih tinggi dan bohai, mereka pun akhirnya menyadari bahwa para anggota Fairy Tail di sana bukanlah teman-teman mereka dari Atland, melainkan memang orang-orang dari Edolas. Dengan kata lain, mereka adalah Fairy Tail Edolas yang keadaannya bertolak belakang dengan Fairy Tail di Atland. Saat Carla menyuruh mereka untuk pergi, tiba-tiba salah satu anggota Fairy Tail Edolas mengumumkan bahwa pasukan yang dinamakan oleh Fairy Hunter telah menemukan lokasi Fairy Tail dan hendak menyerang. Langsung saja Lucy memerintahkan mereka untuk tidak keluar dari guild, seraya Levi mengaktifkan sistem sihir teleportasi untuk memindahkan guild dan seisinya ke tempat lain. 妖精狩り早くしろルビーもたもたしてんじゃね答えないでよ情けないえなんだあれはご命令で全ての魔導士ギルドは廃止されたどうなんだ Setelah berhasil teleport, Mary Jane Edolas dan yang lainnya memberitahu Natsu bahwa Fairy Hunter yang dimaksud adalah pasukan dari sihir kerajaan dan salah satu dari mereka adalah orang yang bernama Erza alias Erza di Edolas. Tentu hal itu membuat Natsu dan yang lainnya terkejut karena di Edolas ternyata Erza adalah musuh Fairy Tail. Setelah seluruh kejadian itu akhirnya, Natsu menceritakan kejadian yang dia alaminya dan menjelaskan keadaan Fairy Tail di Atland. Meski menggeliarkan, para anggota Fairy Tail Edolas mempercayai cerita Natsu. Natsu juga menanyakan arah menuju kerajaan Edolas kepada mereka. Tapi para anggota Fairy Tail Edolas menyarankan mereka berempat untuk tidak mencari masalah dengan kerajaan Edolas karena terlalu bahaya. Apalagi dengan keadaan sihir yang terbatas di kalangan penduduk biasa. Di Edolas, seluruh guild penyihir dibubarkan agar Raja Edolas bisa menyimpan pasokan sihir untuk dirinya sendiri. Guild yang tersisa hanyalah Fairy Tail Edolas yang sekarang dianggap sebagai guild kegelapan. Meski sudah diceritakan seperti itu, Natsu tetap bersikeras untuk pergi ke sana demi menyelamatkan teman-temannya. Hal itu entah kenapa membuat mereka terkejut, mungkin karena Natsu nekat banget ya, atau Natsu Edolas nggak sesetia kawan itu. 俺は仲間を助けるんだ絶対にな Di sisi lain kerajaan Edolas, di depan bangunan serikat staf ketua pasukan kerajaan terlihat kristal lakrima raksasa besar melayang di depannya. Kristal lakrima tersebut rupanya adalah kumpulan dari kekuatan sihir yang diserap dari Magnolia. Di dalam bangunan terlihat sosok Erza berjalan bersama kedua rekannya yang sama-sama merupakan kapten dari tiap resimen tentara kerajaan. Di antaranya ada Hughes sebagai kapten resimen ketiga dan Sugar Boy sebagai kapten resimen keempat. Sementara Erza Edolas sendiri adalah kapten kedua. Tak lama kemudian seorang bernama Bairo yang merupakan ketua staf tentara kerajaan datang menghampiri mereka. Disusul dengan kehadiran Panther Lily, kapten resimen pertama tentara kerajaan Edolas. Mereka semua adalah kumpulan orang-orang terkuat di kerajaan. すっげえ難しい話してるだろ全然わかんねえ最近の軍備強化が不満らしいな Masuk lebih dalam ke bangunan kerajaan, terlihat seorang gadis bernama Koko yang merupakan asisten ketua staf kerajaan. Dia sedang melaporkan tentang kristal lakrima yang berhasil dikumpulkan kepada sang Raja Edolas bernama Faust. Faust mengungkapkan bahwa kekuatan sihir yang dikumpulkan belumlah cukup untuk menjadikan Edolas menjadi negara yang penuh dengan kekuatan sihir. Kembali kepada Natsu dan kawan-kawannya yang sekarang tengah berjalan menuju kota kerajaan Edolas. Natsu lagi-lagi lupa dirinya tidak bisa menggunakan sihir ketika menemukan kadal raksasa yang menghalanginya. Saat akan tertangkap, Lucy Edolas tiba-tiba saja datang menghajar kadal raksasa itu. Ternyata dia mengetahui mereka berempat karena khawatir dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Di sisi lain, terlihat Gajel yang memakai jubah juga berada di Edolas. Rupanya Gajel pun berhasil selamat dari kejadian di Magnolia dan bisa jadi karena kekuatan Dragon Slayer-nya juga. Gajel pun menyusuri kota bernama Luen dan mulai bertanya kepada para penduduk untuk mencari petunjuk. Tapi rupanya para penduduk itu malah mengabaikan Gajel dan pergi begitu saja saat melihat Gajel. Hanya para preman di sana yang meladeni Gajel tapi bukan dengan maksud yang baik. Mereka mencoba mengintimidasi dan baku hantam dengan Gajel, tapi tentunya mereka dapat dikalahkan Gajel dengan sangat
sangat mudah. Gajel pun segera menanyakan keberadaan Lakrima raksasa yang muncul di Edolas kepada mereka. Namun ternyata mereka semua tidak mengetahui hal itu. Yang mereka sadari hanya perilaku dan tampilan Gajel yang menurut mereka aneh. Karena Gajel yang mereka kenal bukanlah manusia barbar, melainkan penulis artikel yang sering mengkritik kerajaan Edolas. Karena itulah sosok Gajel dibenci oleh para penduduk. しかしフリーの記者とはな、降りて誰も相手をしてくれねえわけだ。一度会ってみてえもんだ。ギヒヒヒ。 Kembali pada pasukan Natsu yang dibawa Lucy Edolas ke sebuah pasar sihir gelap di kota Luen. Di sana Lucy membelikan Natsu dan Wendy senjata sihir karena sihir di Edolas bukan dipakai begitu saja, tapi merupakan perpaduan dari sebuah barang yang digabungkan dengan Lakrima. Setelah berbelanja, Natsu memberi komentar bahwa Lucy Edolas memiliki reputasi dan pengaruh yang luas di kota itu, serta sifatnya yang pemberani. Sangat berbeda dengan Lucy atlet yang bisa dibilang penakut. Saat mereka sedang duduk di sebuah kafe, tiba-tiba kerajaan Edolas mengetahui keberadaan mereka di sana dan bersiap menyerang. Natsu dan yang lainnya sempat bisa kabur karena terbawa terbang sihir udara dari barang yang dibeli Wendy sampai satu rumah. Dari balik rumah itu mereka melihat sosok Lucy satunya lagi alias Lucy yang dikenal Natsu dan kawan-kawan sedang berada di sana dan hendak ditangkap. Tapi ajaibnya ternyata Lucy dapat menggunakan sihir dan menyerang balik para tentara itu. サンドバスター。俺っちこれからアクエリアスとデートな。これは何が Lucy yang mendengar suara teman-temannya seketika berbalik dan berlari kesenangan ke arah mereka. Namun gerakannya tiba-tiba terhenti setelah melihat Lucy Edolas karena kebingungan kenapa ada orang yang sangat mirip dengannya. Alur cerita anime Fairy Tail Part 20 ini pun bersambung di situ. Pot kali ini membingungkan banget emang. Selain akhirnya kita tahu identitas Mistogan yang ternyata adalah orang dari dunia paralel bernama Edolas, kita juga dilihatin seluruh anggota Fairy Tail yang kepribadian dan nasibnya berbalik terbalik dengan Fairy Tail di Earth. Kedepannya bakalan kayak gimana nih? Apakah Natsu akan bertemu dengan pasukan kerajaan Edolas setelah ini? Aduh, makin penasaran ya. Buat yang nggak mau ketinggalan alur cerita anime Fairy Tail selanjutnya, langsung aja lah, nggak usah banyak pikir, like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Sama seperti biasa di sini pamit, bye bye.